Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana sih kemudian membangun yang namanya mindset dari security itu sendiri? Jadi upaya untuk membangun comprehensive approach itu selalu bermula dari yang namanya mindset. Kita tidak bisa kemudian beli alat, kita tidak bisa beli software, terus kemudian kita bisa mengklaim bahwasanya kita sudah melakukan pengamanan secara komprehensif gitu ya. Ini loh alat-alat saya, ini loh kemudian tool saya, support-support saya. No, that's not something called a comprehensive approach unless sampai kemudian kita punya mindset terlebih dahulu di sini. Ya, jadi di kepala kita tuh harus kemudian sudah kita paham, oh ini sehingga pada saat nanti security itu harus dijalankan, kita tahu oh ini ada titik-titik yang kurang yang kemudian belum kita selesaikan. Paling tidak ada dua hal yang kemudian berrelasi satu dengan yang lain before getting the correct approach of cybersecurity. Sebelum kita pada akhirnya punya approach yang benar terhadap yang namanya cybersecurity. Jadi semisal yang pertama adalah how does cybersecurity enable the business? Sejauh mana kemudian cybersecurity itu mengenable bisnis-bisnis kita. Jadi kalau kita kembalikan ke tadi, memahami bisnis proses, value dari proses bisnis itu jauh lebih penting sebelum kita berbicara cybersecurity. Setelah kita paham value dari proses bisnis, kita tahu turunannya, policy ini dari yang namanya security. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita main proses bisnis ini, goal kita apa, objektif kita apa, outcome kita apa, targetnya apa dari bisnis yang kita lakukan, maka kita kemudian bisa mengukur how does cyber risk affect the business. Kalau kita tidak kemudian melakukan pengelolaan risiko cyber ini dengan baik, sejauh mana kemudian dia bisa berimbas kepada keseluruhan bisnis kita. Jadi, bisnis goal dan kemudian bisnis objektif itu menjadi ultimate fokus utama, fokus penting dari any cyber security approach, dari apapun approach yang kemudian kita lakukan. Nah, supaya kemudian mindset ini bisa terbentuk, paling tidak kita butuh untuk melakukan proses mapping, pengelolaan mapping ini. Jadi kita supaya bisa menempatkan ya security ini mau kita apakan, di sisi sebelah mana saja sih kemudian security harus kemudian dibangun. Mulai dari yang pertama dari tata kelolanya, dari enterprise IT-nya sendiri sejauh mana. Jadi enterprise IT tentu saja di sini ada hardware, ada software yang kemudian terlibat. Jadi ini adalah tempat-tempat yang juga tidak kalah penting, yang bahkan esensial, very essentials, di mana kita perlu melakukan proses proteksi di situ. Kemudian yang kedua dari sisi supply chain. Jadi bisnis ini kan jalan, ada source-nya. Ibarat sederhananya kalau yang namanya bisnis itu kan sebenarnya kombinasi dari yang namanya ada input, ada proses, dan kemudian ada output. Nah, ini jadi supply chain itu kan kira-kira kayak gini. Ada input, ada proses, kemudian ada output. Nah, tiga-tiganya ini membangun sebuah kesatuan yang tentu saja harus kita mengamankan dari perspektif inputnya, dari prosesnya juga harus kita amankan, dari outputnya juga harus kemudian kita amankan. Nah, setelah dari supply chain, hal yang kemudian perlu diperhatikan itu adalah sejauh mana kita mengamankan yang namanya product services. Jadi kalau tadi kita bicara input, proses, output ada di proses supply chain itu gitu ya. Maka kemudian kita akan masuk ke yang namanya product services atau kemudian development. Jadi sejauh mana dari hasil proses yang kemudian dilakukan itu bisa memberikan service, delivery service dan development kepada stakeholdersnya, kepada customer-customernya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini sangat sangat berelasi. Produk-produk ini akan dimanfaatkan oleh services. Dan ini semua tempat-tempat ini baik itu enterprise IT, baik itu kemudian supply chain, baik itu kemudian product service ataupun kemudian customer, ini akan kemudian berimbas, maksudnya ketika kemudian ada cyber attack, ketika kemudian ada serangan-serangan siber yang terjadi di sana, itu akan berimbas pada total keseluruhan karena baik enterprise IT, supply chain, product service development ataupun customer experience itu akan sangat terkait. Ketika kemudian sistem yang diakses oleh customer itu down, customer kemudian akan mengatakan bagaimana, wah saya nggak mau lagi kemudian belanja di sini, saya nggak mau mengakses di sini, kenapa susah, atau kemudian down, atau kemudian ini dan sebagainya, saya sudah bayar seperti ini, produknya tidak pernah kemudian sampai ke saya. Dan ini akan menginfluence akhirnya semua hal yang kemudian terjadi di sana. Nah, karena itulah kemudian penting untuk kita memahami yang namanya memetakan dengan baik sisi-sisi mana yang kemudian harus kita amankan dari setiap sub-sub ya organisasi yang kemudian mereka terlibat erat dengan yang ada di sini. Nah, kita coba berpikir sekarang bagaimana kita mengamankan enterprise cyber security ini at scale gitu ya. Kita akan memulai dengan yang namanya visi. Di mana-mana tuh kita harus selalu berbicara why terlebih dahulu sebelum how, sebelum kemudian what. Jadi seringkali organisasi itu tidak jarang, mereka tuh tidak punya konsep ini yang kita sebut dengan nama why. Kenapa kemudian kita harus melakukan yang seperti ini? Jadi it all starts with the creative visions, dengan sebuah visi yang kreatif gitu ya. Ini sebuah tempat yang sangat kritikal gitu ya untuk kemudian menentukan landscape dari organisasi ini di masa yang akan datang akan seperti apa.
Begitu juga dengan pada akhirnya cyber security ini. Jadi kita coba lihat, coba kita berpikir value apa sih yang kemudian mau dideliver oleh company saya, oleh organisasi saya. Apakah yang kita lakukan ini merupakan cutting edge product? Apakah kita akan delivering world class customer service gitu ya? Dengan posisi seperti ini, maka kemudian yang namanya cyber security itu akan intertwine, akan kemudian satu frekuensi. Intinya kalau saya ngomong business goal X, di saat yang sama saya akan berdiskusi cyber security X, approach cyber security apa yang akan bisa mengamankan business goal X ini. Jadi kita nggak cuma ngeset business goal, tapi pada saat yang sama kita akan punya matchingnya. Kita akan ngeset apa? Kita akan ngeset approach cyber security yang kita lakukan to prevent that cyber goal tadi kemudian preventing to happen. Kedua adalah sharpen the priorities. Bagaimana kemudian kita bisa menempatkan prioritas, skala prioritas yang kemudian paling pas untuk organisasi kita apa. Kenapa prioritas ini menjadi penting? Resources kita tuh terbatas. We only have very very limited resources yang terbatas, sebagaimana juga banyak company yang lain. Artinya tidak ada company yang immune dari yang satu ini. Nah, you cannot protect everything. Kita nggak bisa mengamankan semuanya. Trust me, percayalah bahwasanya nggak ada satupun perusahaan itu yang bisa mengamankan 100%. Impossible. Kalau ada yang bilang saya sudah mengamankan 100%, he's lying. Dia sedang berbohong. Kenapa? Resource itu terbatas ya. Maling itu cukup butuh satu jendela terbuka, sementara kita yang punya rumah itu butuh mengamankan 100 jendela yang ada. Oke, jadi kita coba mulai terlebih dulu dengan fokus ke critical business assets. Nah, setelah kemudian kita mendefine apa yang kemudian make sense untuk kemudian kita amankan. Sekali lagi tidak semua harus diamankan, tapi kita coba cari yang semaksimal mungkin. Maka kita mulai thinking about people, orang-orangnya siapa saja yang kemudian bisa melakukan. Jadi workforce tenaga kerja seperti apa sih yang kemudian bersifat unik yang kemudian akan menyebabkan organisasi kita akan sukses dari perspektif security ini. Nah, jadi apa istilahnya? Supaya kemudian kita bisa menjalankan security ini dengan baik, tentu saja kita harus building tim yang baik. Nah, kita butuh kemudian proses pemetaan yang bagus, ya. Kita butuh melakukan proses mapping, ya. Jadi sejauh mana kemudian saya bisa mengontrol value-value tersebut, value-value yang kemudian saya coba kejar. Nah, berikutnya adalah enhance the control ya, kendali-kendali itu sendiri. Kita mulai dengan melakukan proses pemetaan. Jadi kita mappingkan seluruh interkoneksi yang terjadi antar elemen di dalam organisasi kita. Nah, setelah kemudian pemetaan itu kita lakukan dengan baik, barulah kemudian kita bisa ensuring what kind of protections that we are going to have in our organizations. Next adalah monitoring threat. Ya, jadi threat itu akan selalu ada, apalagi sekarang ada istilah namanya APT, Advanced Persistent Threat. Threat yang kemudian real mengancam kita, ya, dan itu dilakukan oleh baik itu hacktivist ataupun kemudian hanya sekedar motifnya money extortion, sekedar kemudian pencarian uang. Kalau di level negara, APT-nya itu biasanya adalah negara lain, negara yang kemudian saling mencoba menyerang satu dengan yang lain. Ya, jadi ini menjadi penting memonitor segala macam jenis serangan, anomali, traffic dan lain sebagainya. Penting bagi organisasi itu punya yang namanya baseline. Jadi kalau kita punya baseline itu setidaknya kalau ada spike di traffic seperti ini, oh this is something wrong. Apa ini kemudian? Kenapa kemudian ada model-model seperti ini? Ya, jadi yang paling pokok sebenarnya gini, ketika kemudian karena kita nggak bisa mengamankan dengan bagus, maka yang bisa kita lakukan adalah secepat mungkin kita melakukan respons. Maka ada yang namanya IRT, gitu ya, Incident Response Team. Sekali lagi, karena kita tidak bisa mengamankan 100%, tapi kita bisa melakukan yang namanya Incident Response Team itu adalah sejauh mana saya bisa merespon ketika kemudian ada threat, ada insiden, ada kemudian serangan cyber yang terjadi gitu ya. Dan ini aspek ini biasanya akan jatuh kemana? Jadi dari sini tuh akan ke sini, building threat team, orang-orang yang kemudian pas. Nah, supaya kemudian kita bisa menjalankannya dengan baik, memang satu kita punya planning ke kontingensinya, kita punya skenario kalau saya kena serang seperti ini, this is what I'm going to do. Kalau saya kena serangan seperti ini, this is what I'm going to do. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah transforming the cultures. Bagaimana kita melakukan transformasi dari budaya. Jadi budaya ini adalah supaya apa? Supaya kita menjadi organisasi yang paling bagus, the best organization out there. Ya, yang kemudian akan menjalankan cyber security ini dengan sebaik mungkin, ya. Jadi orang sekali lagi adalah core dari bisnis kita, ya. Gimana caranya supaya semua orang yang ada itu punya mindset security, itu jauh lebih bagus gitu ya. Ibaratnya tuh kayak gini, daripada kemudian kita meningkatkan
ini kalau kita bicara ekstrim ya, kita meningkatkan kualitas rumah sakit supaya kemudian berhadapan dengan pasien kecelakaan itu lebih baik. Lebih baik kita kemudian mengkampanyekan penggunaan helm yang bagus, penggunaan helm yang standar. Jadi kalau masih ingat sekitar 10-15 tahun yang lalu, di Indonesia sendiri tuh penggunaan helm yang standar itu ternyata masih jadi kalau zaman dulu di Jogja tuh kita kenal namanya helm ciduk gitu ya. Seperti gayung apa namanya bak kamar mandi. Karena emang seperti kayak gitu tinggal ditempel tek ke atas kepala sini. Tanpa ada fungsi pengamanan sama sekali, lebih kepada faktor aksesoris. Nah, ketika mindset tentang mengamankan kepala kita itu jauh lebih penting daripada kemudian penggunaan helm standar itu sendiri. Maksudnya gini, helm standar itu adalah untuk mengamankan kepala, fine. Tapi dia nggak akan berjalan dengan baik, satu kalau nggak ada aturan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih esensial karena orang waktu itu masih merasa ada substitusi, cukup dengan helm ciduk tadi, dengan helm gayung tadi sudah cukup. Tapi kalau mindsetnya adalah helm ini nggak bisa mengamankan isi kepala saya. Begitu juga dengan cyber security, antivirus ini nggak bisa mengamankan saya kalau saya masih klik sembarangan dan lain sebagainya. Nah, nanti rekan-rekan sekalian, organisasi itu akan kemudian punya paling tidak yang disebut dengan nama Cyber Fusion Center. Jadi dari mindset, dari culture, dari kemudian tools, dari organisasi, mereka akan terbentuk dalam satu konsep besar. Ada kemudian di situ Security Operation Center yang disebut dengan nama SOC, ada kemudian Cyber Threat Intelligence yang dia melakukan proses analytics, kemudian ada Red Team, ada orang-orang yang kemudian secara sengaja menyerang untuk mengetes kemampuan kita bertahan itu sampai sejauh mana, dan kemudian bagaimana kita bisa mereduksi ketika attack itu akan terjadi lagi. Ya. Jadi kita mulai dari yang pertama yang kita sebut dengan nama SOC. Jadi di sini ada the first line of organization's defense yang dia bertanggung jawab untuk melakukan proses deteksi, melakukan proses respon, melakukan proses containment, melakukan proses karantin gitu ya, mengkarantina, remediate, mengobati ketika terjadi threat, ancaman, dan kemudian mengidentifikasi malicious activity. Ini orang-orang yang kemudian berjibaku day to day apa namanya, ketika kemudian misal terjadi kebakaran hutan, dia firefighting-nya, ketika terjadi pandemi COVID, dia adalah dokternya, kira-kira kayak gitu. Jadi orang-orang yang memang kemudian harus berhadapan langsung real. Targetnya itu hunting apa yang kemudian menyebabkan serangan itu datang, dia kemudian bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan proses remediasi. Jadi SOC itu biasanya didesain untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan kemudian memitigasi. Nah, SOC itu biasanya prosesnya akan berhenti begitu threat itu hilang, begitu ancaman itu hilang, begitu kemudian serangan itu sudah lenyap. Tapi itu tidak cukup. Ya, kenapa? Karena serangan itu saya yakin pasti akan balik lagi kembali. Sehingga kita butuh yang namanya cyber threat intelligence. Orang-orang yang kemudian mampu mengidentifikasi threats kepada organisasi dan kemudian dia bisa warning jauh-jauh hari. Ya, jadi kalau saya sudah melihat gejala-gejala seperti ini, kayak seorang dokter itu ketika melihat ada situasi di luaran sana kayak ini, oke, I have to be prepared gitu ya. Nah, intelligence itu kira-kira juga kayak gitu, sehingga dia bisa memberikan input yang bagus kepada SOC, kepada C-level, C-suite gitu ya, CEO, CIO, CTO, CISO, dan lain sebagainya, ataupun stakeholder-stakeholder yang lain, supaya mereka bisa merespon dengan tepat. Inilah ada kondisi-kondisi seperti ini. Jadi mereka yang rajin melakukan proses analytics, ya entah dengan menggunakan AI, entah dengan menggunakan machine learning, ataupun kemudian simple plain analytics, yang mereka akan jadi sumber bagi tim-tim yang lain. Nah, juga tidak kalah penting dalam organisasi itu adalah yang namanya red team. Jadi dia adalah attacker yang akan mensimulasikan attack. Ya, dia punya taktik sendiri, teknik sendiri, punya prosedur sendiri yang kemudian mensimulasikan threat-threat ini terjadi. Jadi ada sebuah perusahaan security yang dia itu cara mengamankannya itu adalah setiap minggu, setiap bulan dia akan mengirimkan email phishing salah satunya kepada staff-staff mereka. Kalau sampai ada staff mereka itu kemudian kena email phishingnya tadi, ngikutin email phishingnya tadi, dia akan diculik ya, dia akan diambil dari tempat unitnya kerja, dikursuskan lagi secara seminggu, 2 minggu, atau sampai sebulan, sampai kemudian dia paham konsep security. Kenapa? Jualan produk mereka adalah security. Mereka nggak mau kemudian reputasinya jatuh gara-gara ada kecerobohan dari kemudian employee-nya. Nah, ini ada proses-proses yang terus-menerus dijalankan. Website kita aman atau tidak? Apakah karyawan kita tuh sudah aware terhadap yang namanya security atau tidak? Dan lain sebagainya. Mereka juga melakukan proses improvement. Membangun cultures, membangun ini itu dan lain sebagainya di dalam seluruh organisasi. Maksudnya membangun culture, mereka akan memberikan input kepada orang-orang yang punya wewenang untuk melakukan proses perubahan culture, misal seperti change management. Dan yang terakhir adalah attack surface reduction. Sejauh mana kemudian kita mencoba mereduksi. Jadi kita punya mekanisme proaktif, ya, proaktif defense group yang kemudian bertanggung jawab mengidentifikasi, memitigasi vulnerability atau lubang-lubang, bolong-bolong, ataupun unnecessary assets dan non-essential service yang ada di sana. Nah, yang dilakukan oleh attack surface reduction itu bukan sekedar melakukan proses patching,
tapi dia punya fokus secara kontinu melakukan proses improvement, ya, dengan melakukan proses hardening, mengeliminasi segala macam vulnerabilities sebelum kemudian sistem itu alive. Ya, sebelum kemudian dia itu diupdate dan lain sebagainya. Jadi dia sudah melakukan proses pengetesan terlebih dahulu. Baik, saya kira demikian sebagai sebuah pengantar. Jadi ini semua rangkaian 3 video ini adalah bagaimana kita membangun comprehensive approach yang kita mulai dari mindset terlebih dahulu sebelum kita menjalankan segala suatu hal yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.